Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hormat, salam sejahtera, salam santun, salam rahayu, 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 Om Swastiastu, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Kipati, di channel kesayangan kita. Untuk teman-teman yang belum subscribe, like, dan komen, silakan subscribe dulu. Subscribe itu penting untuk kita. Oke, di sebelah kita udah ada Kipati. Kipati, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, untuk kabar saya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan tentunya. Alhamdulillah. Kita akan mengulik sedikit apa sih santet itu. Gimana kita dengan Kipati? Santet itu, untuk santet itu apa itu santet? Santet itu adalah proses mencelakakan seseorang atau dengan menggunakan ilmu hitam, yang mana orang yang terkena ini atau dampaknya ini bisa celaka atau merugikan seseorang sampai bertindak jahat, atau memang sudah ada target tujuan yang orangnya memang sudah dipilih untuk kita santet, seperti itu. Media-media yang bisa disantet itu seperti apa sih? Apakah foto, boneka, atau apa gitu yang bisa digunakan untuk media-media santet? Untuk media santet sendiri itu bisa melalui foto, nama lengkap plus BIN, terus menggunakan rambut, terus kuku, pakaian, atau hal yang mohon maaf, hal terburuk sekalipun pakaian dalam, seperti itu. Berarti pakaian dalam itu bisa ya untuk digunakan media santet itu? Bisa digunakan untuk sebagai media santet dari celana dalam yang memang pernah dipakai oleh target yang memang sudah dituju oleh orang atau dukun ini tentunya. Yang lebih dominan nih Ki, lebih dominan itu apa sih media yang lebih dominan digunakan? Lebih dominan atau lebih banyaknya sendiri itu menggunakan rambut atau potongan kuku dan foto tentunya. Untuk santet ini berarti sangat-sangat banyak ya, maksudnya sangat-sangat banyak ini, sangat banyak dilakukan orang lain gitu. Iya betul, banyak. Karena bisa kita sebut banyak karena memang santet ini ilmu hitam, yang memang titik awal atau terjadinya santet biasanya memang orang yang merasa tersinggung atau tersakiti, entah itu dari ucapan atau tingkah laku kita, seperti itu. Berarti tingkah laku kita ya biasanya yang bikin orang gak enak lah gitu. Betul. Biasanya kita sering nyakitin teman kita lah gitu, dan teman kita yang gak terima gitu bisa gitu. Ya tentunya ya semua kembali ke kita, ke diri kita sendiri tentunya. Karena memang tak kala kita menyakitkan seseorang, tentu kita pun harus sudah siap menerima konsekuensinya. Ya hal terburuknya dari konsekuensi itu ya tak kala orang ini memang benar-benar tidak menerima atas apa yang sudah kita lakukan, yang mungkin beliau akan menempuh dengan cara-cara yang kurang baik atau kurang bagus tentunya di belakang kita. Intinya instan gitu ya. Betul. Berarti itu dosa itu biasanya ditanggung oleh siapakah, atau bikunya kah, atau yang pengen kita santet lah gitu. Sudah pasti kalau untuk dosa jangankan dilakukan, kita memiliki atau mempunyai niat untuk menyantet atau menyakitkan seseorang, itu sudah Allah catat untuk niatan kita. Kala kita lancarkan atau kita aplikasikan dengan kenyataan kita melakukan santet ini, ya tentunya sebagai orang yang memiliki niat ataupun dukun yang melakukan sama-sama mendapatkan dosa. Nah, dampaknya gitu. Iya, untuk sama-sama kena dampaknya. Untuk rekan-rekan, untuk nanya, banyak nih Ki yang nanya Ki, gimana sih Ki untuk bisa terhindar dari santet itu?
Tentunya untuk menghindari kita dari santet ya kembali ke kita pribadi. Tentunya kita harus bisa menjaga diri, mawas diri. Intinya tak kala kita tak ingin disakiti, kita jangan menyakiti, atau kita tak ingin dicubit, jangan mencubit. Ya intinya lebih ke kembali ke pribadi dengan mawas diri, berbanyak istighfar, tentunya berbanyak sholawat, jangan lupa untuk sholat 5 waktunya, seperti itu. Intinya perbanyak amal ibadah kita gitu. Betul. Untuk siapa sih Ki, yang biasa udah terkena santet itu siapa? Untuk yang mudah atau gampang terkena santet tentunya orang-orang yang memang lemah. Dalam arti lemah ini lemah ilmu agamanya, terus sholawatnya, istighfar kurang, sholatnya kurang, itu lebih mudah untuk terkena santet. Seperti itu ya. Kalau memang kita tentunya rajin istighfar, perbanyak sholawat, serta sholatnya mulai ditata dengan baik, rajin, maksudnya tepat waktu, insya Allah yang namanya santet itu tidak akan tembus ke kita pribadi. Berarti kita harus menjaga diri ya, untuk tidak gampang terkena santet itu. Betul. Intinya kita harus banyak-banyak ibadah. Betul. Agar tidak gampang terkena santet atau guna-guna lainnya gitu. Betul. Niki, ada banyak nih teman-teman yang nanya nih, santet sedikit dong, maksudnya sedikit itu ciri-ciri orang terkena santet itu. Nah, karena ciri-ciri orang yang terkena santet ini sendiri itu banyak ciri-cirinya, namun salah satunya santet ini kan sebuah ilmu hitam yang dilakukan oleh seseorang atau seorang dukun terhadap targetnya. Nah, santet ini banyak. Kalau di Kalimantan ada santet belarak. Santet belarak ini asli dari Kalimantan, dan memang kalau untuk santet sendiri tak kalah sudah terkena mengenai targetnya, semua kembali ke si pengirim atau keinginan si pengirim ini. Misalkan dibikin hidup enggak, mati enggak, jadi dia ibaratnya ya melayang lah, nggak jelas gitu. Betul. Terutama makan, buang air kecil, buang air besar, terus di atas kasur, dan disebut mati tidak, hidup tidak, ya seperti itu. Tentunya seperti itu kalian. Salah satu yang kita rasain itu seperti apa sih kalau misalnya kayak gitu? Yang kita rasain, apakah kita rasanya ada di mana gitu, apakah kita nggak jelas lah gitu, apa gimana? Ciri-ciri orang yang terkena santet ini biasanya di area rumah atau di sekitaran kita tempat tinggal, dari aura sudah ya betul, pertama nggak enak, terus suram atau buram, terus yang kedua aura di dalam rumah terutama itu lebih ke hawa panas. Berarti hawa panas, walaupun kita udah di kamar ada AC, ada kipas, Betul. itu masih terasa hawa panasnya itu masih ada. Kadang gini, santet ini katanya ada bola, kayak bola di atas langit itu, santet, kiriman santet itu. Apakah benar seperti itu, kiriman santet kayak bola melayang? Kalau untuk bola melayang itu jatuhnya lebih ke banaspati. Kalau untuk santet sendiri biasanya dilakukan itu melalui kiriman. Kiriman ini biasanya di atas jam 12, tak kala kita memang atau targetnya ini sudah proses tidur. Coba Ki, pengen tahu nih, untuk biar teman-teman di rumah juga tahu, media-media yang digunakan untuk santet itu apa sih, gimana? Biasanya untuk media-media ini hanya salah satu contoh yang biasa dipergunakan oleh pelaku-pelaku santet. Itu biasanya
menggunakan boneka, terus menggunakan jarum. Nah, jadi pada saat pengerjaannya biasanya si pelaku ini lebih paham atau mempelajari targetnya terlebih dahulu. Misalkan target ini biasa tidur jam berapa. Nah, kalau si pelaku ini sudah tahu, lalu beliau tahu nama plus bin atau nama ayah, itu lebih bahaya karena bisa dipergunakan untuk hal-hal yang seperti santet. Nah, kalau orang ini sudah tidur, sukma seseorang atau target yang sudah tidur biasanya dimasukkan ke media boneka. Kalau sukmanya dimasukkan ke media boneka, Berarti sedang dia tidur ya, lagi tidur gitu. betul, posisinya sedang tidur, masukkan ke media boneka ini, lalu disediakan satu buah jarum atau bisa lebih. Nah, nanti si jarum ini misalkan kita salah satu contoh misalnya kita tusuk di posisi perut. Nah, nanti tidak lama dalam kurun waktu 7 hari ke depan biasanya si perut ini mulai ada reaksi, misalkan bengkak atau pembesaran, pembengkakan. Nah, isi di dalam perut ini biasanya orang yang memang terkena santet ini biasanya lebih ke benda-benda yang di luar logika, yang secara logika tidak bisa kita bayangkan. Peniti bisa berada di dalam perut orang, terus paku, media silet, masih banyak yang lainnya. Lalu besi pun juga bisa ya, itu biasanya seperti rasa tertusuk atau seperti apa, tak kala benda-benda magic yang memang sudah mulai masuk ke tubuh targetnya. Tentunya memang si target pun mulai banyak perubahan, biasanya entah dari perut atau entah dari kaki lumpuh, ada yang lumpuh setengah seperti itu. Memang masih banyak media-medianya, ada kurang lebih 5 media, lalu termasuk jin atau makhluk astral yang memang diperintahkan oleh si pelaku santet ini untuk masuk ke dalam tubuhnya si korban atau si target ini, yang memang nantinya banyak efek-efek negatifnya tentunya untuk ke depan. Mungkin seperti itu, Mas. Berarti kalau foto nih, misalnya deh, saya foto nih, itu gimana tuh kalau foto? Apakah sama ditusuk jarum kah? Atau apakah foto itu? Kalau foto, media foto itu. Kalau untuk media foto yang digunakan untuk santet ya tetap intinya menggunakan boneka ini. Berarti ya sama aja ya? Sama. Hanya namun si foto ini lebih ditempelkan atau disimpan di atas boneka, lalu ditusuk oleh si pelaku ini, dibacakan mantra mungkin ya, kalau menurut para pelaku yang biasa melakukan itu, nanti si target ini bisa mengalami hal-hal yang memang di luar logika tentunya. Entah dia bisa, yang mohon maaf, buang air besarnya, keluar paku, keluar silet, terus keluar benda-benda yang memang di luar logika, atau saat dia muntah dia bisa mengeluarkan paku, dia bisa mengeluarkan silet seperti itu ya. Salah satunya sempat terjadi, Gimana itu? saya sempat menangani, memang tentunya ada salah satu ibu-ibu yang memang terkena santet. Tentunya ini yang memang Di bagian perut itu. di bagian perut ini seperti kawat itu mulai pada nongol. Nah, ya maaf, sedikit bukan jorok, hanya ini berbagi sharing, berbagi cerita. Tentunya memang khususnya di perempuan ini, tak kalah santet ini mengenai perempuan, biasanya di kemaluannya suka
bisa keluar seperti kawat yang memang tajam tentunya seperti itu. Berarti sedang itu keluar itu kita sedang buang air kecil kah atau apa gitu? Biasanya tak kala kita buang air kecil benda ini keluar, kita buang air besar benda ini keluar, atau saat kita mual lalu muntah, biasanya benda-benda ini pun tentunya tetap keluar seperti itu. Biasanya si pelaku ini tidak akan segan untuk mematikan si target atau si korban ini sampai mati tentunya kan. Jadi kalau dia belum menemukan titik kepuasan tetap bisa, makanya kadang disiksa dulu lah gitu. Betul, ya. Orang yang terkena santet ini bisa bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun tentunya. Tergantung pelaku ini. Betul, tergantung penyiksanya gitu. Kembali ke si pelaku ini inginnya seperti apa terhadap targetnya itu, seperti itu. Untuk rekan-rekan, untuk teman-teman yang di rumah, makanya kita harus jaga etika kita sedang di luar atau kita perbanyak amal ibadah kita. Untuk ini Ki, untuk santet ya, saya kadang suka lihat gitu, santet kadang ada ditanam lah sama orang di rumah, di suatu perataran rumah atau usaha atau apa gitu, kiriman-kiriman itu termasuk santet bukan? Betul. Jadi santet ini ada beberapa cara dan beberapa media yang bisa digunakan. Yang salah satu caranya biasanya si pelaku ini akan membungkus benda-benda yang di luar logika seperti paku, silet, jarum. Itu biasanya disimpan di kain kafan atau kain putih seperti itu. Nah, dibungkus, biasanya ditanam di sekitar lingkungan rumah target, Pelataran rumah lah. pelataran, betul. Jadi nanti itu ada, biasanya efeknya itu kalau yang seperti itu butuh proses, bisa sampai dengan 7 hari baru si target ini terkena santet seperti itu. Kayak menghabiskan, kita pengen rumahnya gitu terus kita santet lah gitu, menghabiskan. Betul, memang untuk saat ini sudah bukan hal tabu untuk orang-orang yang memang ingin singkat dalam memiliki hal atau memiliki benda yang memang dia inginkan. Tentunya dengan berbagai macam cara untuk menempuh, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Salah satunya santet, dan santet ini biasanya tidak memandang saudara, kawan maupun keluarga tentunya. Terkadang di dalam keluarga sendiri pun biasanya tak kala si orang tua laki ini meninggal atau dua-duanya sudah meninggal, biasanya banyak berebut harta atau begini. Nah, itu dari situ biasanya berujung ke santet. Banyak juga sesama saudara gitu, sampai nyantet untuk mendapatkan hak waris biasanya. Betul, ya, karena memang namanya sifatnya, kembali ke sifat manusia ini kan angkuh, egois. Dia ingin memiliki yang dia inginkan dengan berbagai cara, yang segala cara dihalalkan seperti itu. Bahkan kita gak cukup lah walaupun segini gitu. Betul, ya, namanya manusia memang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki, tapi sebetulnya tak kala dia memahami, dia bersyukur atas apa yang sudah Gusti Allah kasih, tentunya hal seperti negatif yang sedang kita bahas ini, tema di santet, tentunya tidak akan terjadi seperti itu. Untuk teman-teman, jaga-jaga, jangan sampai kita terkena santet. Kalau udah kena santet ya, apalagi ucapan kita sembarangan gitu. Betul, ya. Kita kembali ke pribadi kita masing-masing tentunya untuk bisa menjaga attitude, etika. Nah, kalau kita tidak ingin dicubit oleh seseorang, yang maka kita tidak atau jangan sampai mencubit orang kalau memang kita tak ingin dicubit. Dan untuk santet sendiri pun, untuk ciri-cirinya yang memang seseorang yang terkena santet, biasanya di rumahnya bermunculan binatang-binatang aneh seperti kalajengking, kaki seribu, terus yang
apa namanya, kelabang, biasanya banyak seperti itu. Berarti hewan-hewan yang tidak harusnya ada di situ jadi ada di situ gitu. Betul. Apalagi rumah padat penduduk Betul. gitu, yang nggak ada kebun nggak apa, tiba-tiba kok ada hewan seperti itu gitu di rumah. Betul. Sampai di situ aja teman-teman pembahasan kita saat ini, yaitu ilmu santet. Untuk teman-teman jangan bosan-bosan untuk melihat channel kesayangan kita, channel Kipati ini. Untuk kedepannya kita akan membahas ilmu-ilmu yang lain seperti pelet atau yang lain gitu. Untuk Kipati ada yang sampaikan? Untuk teman-teman yang sedang menyaksikan jalannya proses syuting Kipati malam hari ini, tentunya jangan pernah takut dengan yang namanya ilmu santet, ilmu guna maupun ilmu teluh. Biasakan diri tak kala kita mau tidur malam, tentunya ambil air wudhu, lalu lanjut sholat malamnya, banyak istighfar serta sholawat. Insya Allah tak kala orang yang sudah membiasakan diri seperti itu, Allah jaga sampai nanti kelak dia terbangun kembali dari tidurnya. Tentunya seperti itu. Untuk teman-teman yang memang mengalami gangguan goib maupun penyakit non medis seperti teluh, guna santet, tentunya bisa menghubungi saya beserta tim di nomor 0813 19 232 116. Ini itu aja. Berarti segitu aja yang kita sampaikan. Itu teman-teman, untuk jangan lupa share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara teman-teman. Begitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.